Nah, kemudian gimana nih cara buat desain kemasan yang menarik? Tadi kan saya udah bilang ya, kalau buat desain kemasan yang menarik ini susah-susah gampang. Karena ada banyak banget faktor yang harus kita perhatikan agar bisa membuat desain kemasan yang menarik. Nah, sebelum kita masuk gimana cara buat desain kemasan yang menarik, kita harus tahu dulu nih, hal apa saja sih yang mendukung dari desain kemasan. Nah, ini dia, ada 4 hal yang sangat mendukung desain kemasan, teman-teman. Yang pertama ada warna, yang kedua ada visual dari desain kemasan, yang ketiga ada detail informasi, dan yang keempat ada bentuk dari kemasan. Di mana keempat hal ini akan sangat mendukung dan akan sangat berpengaruh bagi desain kemasan yang teman-teman punya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, warna desain kemasan. Jadi warna merupakan salah satu hal ataupun unsur desain grafis yang paling terlihat pada setiap karya desain, teman-teman. Nah, warna ini, untuk memilih warna ini tentunya susah-susah gampang. Karena kalau warnanya nggak cocok gitu ya, warnanya nggak match dengan produknya, ini akan berdampak negatif untuk produk yang teman-teman jual. Jadi usahakan dalam memilih warna untuk kemasan ataupun packaging, usahakan cocokkan warna dengan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai warnanya nggak cocok. Contoh, misal teman-teman jual produk variasi mobil gitu, variasi mobil yang temanya elegan. Nah, jangan sampai kemasannya atau packagingnya pakai warna yang feminim, kayak mungkin warna merah muda atau merah biru pastel atau kuning, karena ini nggak akan nyambung, teman-teman. Nanti malah rancu antara warnanya, warna kemasannya dengan produk yang teman-teman jual. Jadi kalau kasus tadi, contoh tadi yang menjual variasi mobil yang temanya elegan, mungkin teman-teman bisa pakai warna-warna yang elegan juga. Dan karena target pasarnya kan mungkin kebanyakan laki-laki gitu ya, laki-laki dewasa. Sehingga usahakan pakai warna yang memang disukai oleh laki-laki dan yang bersifat elegan gitu. Contohnya ada hitam, ada biru tua, ada hijau tua, dan mungkin warna-warna yang agak tua lainnya. Hal yang kedua yang sangat mendukung desain kemasan adalah visual desain kemasan. Visual desain kemasan ini akan sangat dipengaruhi oleh tipografi dan layout, teman-teman. Dimana untuk tipografi ini pasti nggak jauh-jauh dari pemilihan font. Nah, font juga sama seperti warna, teman-teman. Font ini memiliki jenis yang banyak banget, kayak font serif, font sans serif, font script, handwriting, dan lain-lain. Dan masing-masing dari setiap jenis font ini tentunya memiliki karakteristik dan kesannya masing-masing. Contohnya, mungkin kayak font serif yang paling umum itu ada Times New Roman. Nah, font Times New Roman ini memiliki kesan yang elegan gitu ya, elegan, kemudian formal, dan lain-lain. Sedangkan untuk font serif yang kayak Aileron Heavy atau mungkin Lex Spartan yang sangat populer, ini memiliki kesan ataupun karakteristik yang tebal, elegan, dan tegas gitu. Dan ini kan berbeda. Antara font sans serif dengan font serif memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk memilih font, teman-teman juga harus mencocokkan dengan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai misal tadi produknya variasi mobil yang temanya elegan, malah pakai font yang feminim atau mungkin pakai font yang kesannya horor. Itu kan gak nyambung ya, teman-teman. Nantinya desain kemasannya agak kurang bagus nih. Nah, kemudian untuk layout, ini untuk membuat layout yang menarik, teman-teman bisa mencari banyak referensi di internet. Contohnya, kalau teman-teman ingin membuat kemasan produk kopi, nah teman-teman bisa cari di internet referensi contoh desain kemasan untuk produk kopi. Nah, teman-teman pelajari tuh, oh untuk produk kopi itu layout ataupun tata letak yang bagus itu seperti ini. Untuk produk skincare, tata letak yang bagus itu seperti ini. Nah, nanti ketika banyak referensi, maka teman-teman akan mudah menentukan layout yang menarik dan cocok dengan produk yang teman-teman jual. Nah, kemudian yang ketiga yaitu detail informasi. Nah, ini balik lagi ke awal, teman-teman. Salah satu fungsi dari kemasan adalah untuk menyampaikan informasi secara detail kepada konsumen kan. Maka dari itu, teman-teman juga harus memasukkan detail informasi yang lengkap di desain kemasan. Agar tadi konsumennya nggak bingung ketika memakai produk yang teman-teman jual. Seenggaknya pada detail informasi ini terdapat brand logo, nama produk, kemudian detail informasi kayak mungkin bahan-bahannya, cara pemakaiannya, cara penggunaannya, dan kuantitasnya. Kemudian di detail informasi, teman-teman juga bisa manfaatkan untuk membangun branding. Contohnya branding eco-friendly nih. Teman bisa kasih mungkin stiker eco-green atau mungkin stiker ramah lingkungan. Tapi jangan sampai teman-teman bangun branding eco-friendly tapi malah menggunakan
bahan-bahan kemasan yang nggak ramah lingkungan gitu. Itu akan berdampak negatif. Jadi kalau teman-teman mau membangun branding eco-friendly, teman-teman juga harus pakai bahan-bahan kemasan yang memang ramah lingkungan agar mendukung branding dari eco-friendly-nya. Jangan lupa diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir nih, hal terakhir yang mendukung desain kemasan adalah bentuk dari kemasannya. Nah, kemasan ini kan ada banyak banget bentuknya nih teman-teman. Ada box, ada pouch, ada mungkin paper bag, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa pilih mungkin kemasan yang bentuknya estetik gitu ya, dan cocokkan juga dengan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai pilih produk yang estetik, jangan sampai pilih kemasan yang bentuknya estetik, tapi malah nggak cocok sama produk yang teman-teman jual. Karena ini akan rancu gitu, akan nggak jelas nanti ujung-ujungnya. Sehingga untuk bentuk kemasan, teman-teman mungkin pilih bentuknya yang bagus, tapi juga harus cocok dengan produk yang teman-teman jual. Dan jangan lupa juga perhatikan material kemasannya. Tadi misalnya mau bangun eco-friendly branding, maka teman-teman bisa pakai kemasan-kemasan yang memang berbahan dasar dari alam gitu, yang ramah lingkungan. Langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu material kemasan dan jenisnya. Ini juga gak kalah penting nih teman-teman, karena secara umum kemasan itu terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana masing-masing jenis kemasan ini pastinya memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing juga. Contohnya kayak kemasan primer. Kemasan primer merupakan kemasan yang langsung mengenai produknya teman-teman. Jadi kemasan yang langsung melapisi produknya secara langsung gitu. Contohnya ada plastik, ada botol, ada kertas, ada plastik dari bahan alam, dan lain-lain. Nah, untuk kemasan jenis primer ini harus sangat diperhatikan desainnya teman-teman. Harus sangat diperhatikan desainnya agar bisa membangun branding dari produk yang teman-teman jual. Dan harus juga sangat diperhatikan detail informasinya. Karena bagaimanapun kemasan primer merupakan kemasan utama yang langsung melapisi produk yang teman-teman jual. Sehingga teman-teman harus perhatikan desainnya dan juga harus perhatikan detail informasinya untuk agar selengkap mungkin, agar konsumen gak kebingungan ketika pakai ataupun menggunakan produk yang teman-teman jual. Nah, yang kedua nih, ada kemasan sekunder. Di mana kemasan sekunder merupakan kemasan yang melapisi kemasan primer. Di mana kemasan sekunder ini akan melindungi kemasan primer dari kerusakan. Akan melindungi kualitas dari kemasan primer dan produk yang ada di dalamnya terhindar dari kerusakan. Nah, contohnya mungkin ada kardus, plastik, ada juga mungkin plastik yang dari bahan alam, dan pouch, dan lain-lain. Nah, untuk kemasan sekunder ini sama seperti kemasan primer, di mana kita harus memperhatikan desainnya agar dibuat semenarik mungkin, agar produknya pun jadi lebih menarik gitu. Tapi mungkin untuk detail informasi ini nggak harus lengkap kayak kemasan primer. Mungkin boleh lengkap, tapi mungkin nggak selengkap kayak kemasan primer. Disesuaikan saja dengan produk yang teman-teman jual. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada kemasan tersier nih. Nah, untuk kemasan tersier ini merupakan kemasan pelindung teman-teman, di mana melindungi produk teman-teman yang teman-teman jual, melindungi kemasan primer, dan melindungi kemasan sekunder agar ketika proses pengiriman ini tetap aman. Nah, contohnya ada kardus, ada paper wrap, ada bubble wrap, dan lain-lain. Dan mungkin ini udah nggak asing lagi kali ya untuk teman-teman seller, kayak paper wrap, bubble wrap ini kan pasti dipakai gitu kan ya untuk menjaga produknya. Nah, untuk kemasan tersier mungkin desainnya nggak usah terlalu diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah keamanannya. Pastikan bahwa kemasan tersier ini bisa melindungi kemasan sekunder ataupun kemasan primer. Ada satu kata juga nih dari Mas Syafri tadi yang aku izin kutip gitu ya, yaitu jangan berhenti di kemasannya aja gitu ya, atau jangan cuman kita tampilin stiker ramah lingkungannya aja, tapi benar-benar lakukan usaha tersebut gitu ya. Itu benar banget gitu, karena ada istilah yang namanya greenwashing gitu ya. Ini larinya udah berubah ya Mas Syafri ya? Belum mas, kayak Oh, belum berubah ya? udah berubah. Udah ya, oke. Ya. Nah, iya, jadi kita harus menghindari yang namanya greenwashing, teman-teman saudara. Jadi kita menginformasikan kalau kita sudah eco-friendly atau ramah lingkungan, bisnisnya, kemasannya, tapi tidak benar-benar melakukan usaha untuk membuat itu kejadian, gitu ya. Jadi betul tadi kata Mas Syafri ya, jangan cuma berhenti di desainnya aja gitu ya, padahal ternyata kemasannya bahannya belum ramah lingkungan, gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih sebagai seller untuk ikut berkontribusi memastikan bahwa bisnis kita
termasuk kemasan kita juga itu ramah lingkungan ya. Yang pertama adalah beralih ke kemasan yang ramah lingkungan dengan mengurangi plastik atau menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Itu yang pertama ya. Atau juga kita bisa menggunakan bahan produk yang ramah lingkungan, berasal dari bahan alami dan minim limbah sintetis gitu. Jadi bisa ada dua perspektif nih, ada yang dari kemasannya juga, terus kita juga bisa mengimbangi lagi dengan bahan produk kita sendiri gitu ya. Jadi apa ya, kompak gitu ya, kemasannya ramah lingkungan, produknya sendiri juga dalam proses produksinya juga ramah lingkungan gitu ya, termasuk minim limbah. Nah, teman-teman seller yang ingin membaca lebih lanjut gitu ya mengenai gimana sih caranya kita sebagai seller itu bisa lebih memastikan bahwa bisnis kita ramah lingkungan gitu ya. Ada nih panduannya ya, yaitu panduan Tokopedia Hijau. Teman-teman seller bisa langsung cek handbooknya atau informasinya secara lengkap melalui link tkp.me/panduan Tokopedia Hijau.